Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel Hikmah Alam. Apa kabar semua sahabat-sahabat yang beriman? Terima kasih bagi yang sudah menonton dan subscribe channel saya. Semoga Allah memberikan kesejahteraan, kesehatan, dan dilimpahkan segala rezekinya serta dimudahkan segala urusannya. Sebelum melanjut ke pembahasan, alangkah baiknya bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe terlebih dahulu di bawah kolom video ini. Kali ini kita akan membahas mengenai seruan-seruan ruh setelah keluar dari jasad. Diterangkan dalam suatu hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, "Ketika aku sedang duduk bersila di dalam rumah, tiba-tiba Rasulullah SAW datang dan memberi salam kepadaku. Maka aku bermaksud berdiri untuk menyambut kedatangan beliau sebagaimana biasa. Lalu Rasulullah SAW bersabda, 'Duduklah pada tempat Anda, tidak usah berdiri wahai Ummul Mukminin.' Selanjutnya Aisyah radhiyallahu anhu berkata, kemudian Rasulullah SAW duduk, lalu merebahkan badan dengan menempatkan kepala beliau yang mulia di atas pangkuannya. Beliau pun tidur dengan posisi terlentang. Aku mengusap-ngusap jenggot beliau dan mencari ubannya, dan aku melihat ada 19 helai rambut jenggot beliau yang telah memutih. Aku pun berpikir dan berkata di dalam hati, sesungguhnya beliau akan keluar dari dunia atau wafat sebelum aku, dan tinggallah umat ini tanpa nabi. Lalu aku menangis sehingga air mataku mengalir membasahi pipiku, dan jatuh menetes pada wajah beliau hingga terbangun dari tidurnya. Beliau lalu bersabda, 'Apa yang membuat Anda menangis, wahai Ummul Mukminin?' Maka aku ceritakan apa yang aku pikirkan dan rasakan tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, 'Keadaan apakah yang sangat menyusahkan bagi mayit?' Aku berkata, 'Katakanlah ya Rasulullah.' Rasulullah SAW berkata, 'Coba Anda katakan terlebih dahulu.' Maka aku pun berkata, tidak ada keadaan yang paling menyusahkan atas diri mayit daripada saat keluar dari rumahnya. Anak-anak yang ditinggalkan berduka cita di belakangnya. Mereka berkata, 'Aduh, ayah, aduh, ibu.' Atau orang tuanya berkata, 'Aduh, anakku.' Lalu Rasulullah SAW bersabda, 'Ini memang pedih, tapi ada lagi yang lebih pedih dari itu.' Aku berkata lagi, tidak ada keadaan yang lebih berat atas mayit daripada saat dia dimasukkan dalam liang lahat dan ditimbuni tanah di dalam kubur. Lalu para kerabat, anak dan kekasihnya meninggalkannya pulang. Mereka menyerahkan mayit tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala beserta segala amal perbuatannya. Kemudian datanglah malaikat mungkar dan nangkir dalam kuburnya. Rasulullah SAW bertanya lagi, 'Wahai Ummul Mukminin, apa yang lebih berat atas mayit dari yang Anda katakan itu?' Aisyah berkata, 'Allah dan Rasulnya yang lebih tahu.' Kemudian Rasulullah SAW bersabda, 'Hai Aisyah, sesungguhnya keadaan yang paling berat bagi mayit adalah ketika orang-orang yang hendak memandikan membawanya masuk ke dalam rumahnya untuk dimandikan. Mereka mengeluarkan cincin pemuda dari jari manisnya, melepas pakaian pengantin dari badannya, melepaskan sorban para syekh dan fuqaha ahli fikih dari kepalanya untuk memandikannya. Ketika itu, saat melihat jasadnya telanjang, ruhnya berseru memanggil-manggil dengan suara yang dapat didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Ruh itu berkata, 'Hai orang-orang yang hendak memandikanku, aku memohon kepada Anda, demi Allah, agar Anda melepas pakaianku dengan pelan-pelan, karena sesungguhnya saat ini aku sedang istirahat dari sakitnya pencabutan ruh oleh malaikat maut.' Begitu juga ketika air dituangkan pada badannya, dia pun berseru, 'Hai orang-orang yang memandikanku, demi Allah, janganlah Anda tuangkan air panas. Jangan kau gunakan air panas dan jangan pula air dingin. Sesungguhnya jasadku habis terbakar sebab pencabutan ruh.' Dan ketika mereka memandikannya, ruhnya berseru,
Demi Allah, hai orang-orang yang memandikanku, jangan Anda pegang aku keras-keras. Sesungguhnya jasadku terluka sebab keluarnya ruh. Dan ketika selesai dimandikan, lalu diletakkan pada kain kafan dan diikat di bawah kakinya, ruhnya pun berseru, demi Allah, wahai orang-orang yang memandikan aku, jangan Anda ikat dulu kain kafan di atas kepalaku, hingga aku melihat wajah keluargaku, anak-anakku, dan kerabat-kerabatku, karena ini merupakan saat terakhir aku dapat melihat mereka. Hari ini aku akan berpisah dengan mereka. Setelah ini aku sudah tidak bisa melihat mereka lagi sampai hari kiamat. Ketika mayit hendak dikeluarkan dari rumah, ruhnya berseru lagi, demi Allah, hai rombongan orang-orang yang akan mengantarkan aku, jangan tergesa-gesa membawaku, sehingga aku berpamitan dengan rumahku, keluargaku, kerabatku, dan hartaku. Selanjutnya ia berseru, demi Allah, hai rombongan orang-orang yang akan mengantarkanku, aku tinggalkan istriku menjadi janda, dan aku tinggalkan anakku menjadi yatim. Maka janganlah Anda menyakitinya, karena hari ini aku akan pergi meninggalkan rumahku, dan aku tidak akan kembali lagi pada mereka untuk selama-lamanya. Dan ketika jenazah diletakkan di dalam keranda mayit, ruh berseru, demi Allah, hai rombongan orang-orang yang akan mengantarkanku, jangan tergesa-gesa membawaku, hingga aku mendengar suara keluargaku, anak-anakku, dan para kerabatku, karena hari ini aku akan berpisah dengan mereka sampai hari kiamat. Ketika jenazah mulai diusung dan yang memikul mulai melangkah 3 langkah dari rumah, ruh berseru dengan suara yang didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Ia berseru, wahai para kekasihku, saudara-saudaraku, anak-anakku, jangan sampai kalian terbujuk oleh dunia sebagaimana dia memujukku, dan jangan sampai kalian dipermainkan oleh zaman sebagaimana aku. Hendaklah Anda mengambil pelajaran dariku. Sesungguhnya aku meninggalkan apa yang aku kumpulkan untuk ahli warisku, dan aku tidak membawa sesuatu pun, sementara mereka tidak mau menanggung kesalahan-kesalahanku sedikit pun. Persoalan dunia semua hisabnya ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku, sementara kalian bersenang-senang dengannya tanpa mau mendoakanku. Ketika mereka mensolati jenazahnya, lalu sebagian keluarga dan kerabatnya pergi meninggalkan musola, ia berkata, demi Allah, hai saudara-saudaraku, sesungguhnya aku tahu bahwa orang yang telah mati akan segera dilupakan oleh orang yang masih hidup. Tetapi janganlah kalian cepat-cepat melupakan aku, sebelum kalian menguburkan aku hingga kalian melihat tempatku. Wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya aku tahu bahwa wajah mayit lebih dingin dari sesuatu yang amat dingin dalam hati orang-orang yang hidup. Akan tetapi janganlah cepat-cepat pulang. Dan ketika mereka meletakkan mayit di sisi kubur, ia berkata, demi Allah, wahai rombongan orang-orang yang mengantarkan aku dan saudara-saudaraku, sesungguhnya aku mendoakan Anda semua, tetapi Anda tidak mau mendoakan aku. Dan ketika ia diletakkan di liang lahat, ia kembali berseru, demi Allah, wahai ahli warisku, tidaklah aku kumpulkan harta dunia yang begitu banyak, melainkan aku tinggalkan buat kalian, maka hendaklah kalian mengingat aku dengan kebaikan kalian yang banyak. Aku telah mengajarkan Al-Quran dan budi pekerti kepada kalian, maka janganlah kalian melupakan aku ketika berdoa, doakan aku pula. Dalam hal ini terdapat sebuah hikayat. Diceritakan bahwa suatu ketika Abi Kilabah melihat di dalam tidurnya, ia bermimpi seakan-akan kubur-kubur terbelah dan para penghuninya keluar dari dalam kubur dan duduk di pinggirnya. Di depan setiap mayit ada talam dari nur. Namun Abi Kilabah melihat di antara mereka terdapat seorang laki-laki yang di depannya tidak terdapat barang sedikit pun dari cahaya. Lalu Abi Kilabah bertanya pada laki-laki tersebut, kenapa aku tidak melihat talam yang bercahaya di depan Anda?
Laki-laki itu menjawab, sesungguhnya mayit-mayit itu mempunyai anak-anak dan teman-teman yang menghadiahkan kebaikan dan sedekah untuknya. Sesungguhnya cahaya yang ada di depan mereka itu berasal dari hadiah orang-orang tersebut. Sementara aku mempunyai anak, tetapi tidak soleh. Ia tidak berdoa dan mau bersedekah untukku. Karena itu, tidak ada cahaya buatku. Aku menjadi malu terhadap tetanggaku. Ketika Abi Kilabah terbangun dari tidurnya, ia langsung memanggil anak orang tersebut dan menceritakan apa yang dilihatnya dalam tidur. Lalu anak itu berkata, "Aku bertaubat di depanmu dan aku tidak akan mengulanginya lagi untuk selama-lamanya." Selanjutnya ia giat menjalankan ketaatan, berdoa dan bersedekah untuk ayahnya. Waktu terus melaju dan setelah beberapa saat lamanya, Abi Kilabah bermimpi lagi dalam tidurnya, yaitu tentang kuburan tersebut dan keadaannya, sebagaimana yang ia impikan sebelumnya. Namun kali ini dia melihat cahaya di depan laki-laki yang dia lihat tidak bercahaya dalam mimpi yang pertama. Kini cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari, melebihi teman-temannya. Dia lalu berkata kepada Abi Kilabah, "Hai Abi Kilabah, semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan. Aku telah selamat dari rasa malu di antara para tetanggaku, sesama penghuni kubur." Diberitakan dalam sebuah kabar atau hadis bahwa pernah suatu ketika malaikat maut masuk ke tempat seseorang lelaki di Iskandaria. Lalu laki-laki itu bertanya, "Siapakah Anda?" Malaikat maut menjawab, "Saya malaikat maut." Seketika bergetarlah seluruh daging di antara lambung dan pundaknya laki-laki itu mendengar jawabannya. Lalu malaikat maut berkata kepadanya, "Apa yang aku lihat ini?" Laki-laki itu berkata, "Karena aku takut api neraka." Maka malaikat maut berkata kepadanya, "Aku akan menulis suatu kalimat yang akan menyelamatkan Anda dari api neraka." Pemuda itu berkata, "Oh ya?" Malaikat maut lalu mengambil lembaran syahifah dan menulis di dalamnya, "Bismillahirrahmanirrahim." Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ia berkata, kalimat basmalah ini sebagai pembebas dari api neraka. Seorang laki-laki ahli marifat mendengar seorang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Laki-laki ahli marifat itu berkata, dalam kalimat ini terdapat nama zat yang sangat terkasih. Lalu bagaimana agar bisa melihatnya? Seseorang tadi berkata, semua orang mengatakan bahwa dunia beserta malaikat maut tidak bisa menyamai sedikit pun dengan bobot basmalah. Sementara aku berkata bahwa dunia tanpa malaikat maut tidak bisa menyamai sedikit pun. Karena malaikat mautlah yang mempertemukan seorang kekasih dengan kekasihnya. Dan itulah pembahasan kita kali ini mengenai seruan-seruan ruh ketika keluar dari jasad. Semoga pembahasan kita kali ini dapat bermanfaat bagi kita dan juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah dan juga penulisan dari buku yang saya baca. Jangan lupa like, share, subscribe channel Hikmalam. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.